harus kita hasil akhir yang mungkin semua masyarakat Indonesia kecewa, sedih, apalagi dengan banyak keputusan wasit yang menurut kita kontroversial. Gimana ngeliat drama-drama tadi pertandingan nih Bang Bini? Ya ini adalah pertandingan ya, suka nggak suka ini adalah pertandingan yang harus kita hasil akhir yang mungkin semua masyarakat Indonesia kecewa, sedih, apalagi dengan banyak keputusan wasit yang menurut kita kontroversial ya. Tapi ya inilah pertandingan, jadi kita nggak bisa memaksa semua pertandingan harus kita menangkan. Tapi yang pasti ini adalah sebuah rekor baru bagi kita, bagi timnas Indonesia, khususnya U23. Dan kita perlu bangga bahwa timnas U23, tim debutan, mampu untuk melangkah lebih jauh. Bahkan kita menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di semifinal. Jadi saya rasa itu satu hal yang membuat kita patut berbangga lah terhadap timnas kita. Dan mudah-mudahan ini kalau saya rasa tidak boleh berkecil hati karena masih ada satu game lagi untuk menentukan menentukan dua kaki kita untuk memantapkan jatah slot di Olimpiade Paris. Dan mudah-mudahan kita menjadi negara yang mewakili Asia untuk berlaga di ajang Olimpiade 2024. Melihat kinerja wasit sendiri gimana sih Bang? Kecewa banget nggak sih? Jujur saya nggak nonton full, tapi tadi saya melihat sekilas memang ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya agak sedikit menjadi perdebatan ya. Karena memang wasit itu sangat berpengaruh. Wasit itu sangat berpengaruh untuk merubah momentum dalam permainan. Jadi ya terlihat sekali bagaimana Indonesia yang tadi sudah mulai mampu mengimbangi Uzbek di awal-awal babak kedua, bahkan sudah mampu mencetak gol. Begitu dianulir golnya, meskipun itu ya bisa dibilang memang ada sedikit offset ya, tapi sedikit banyak itu mempengaruhi mental pemain kita sehingga akhirnya membuat mereka mulai keteteran, mulai kedodoran, mulai mainnya udah nggak seperti biasanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti next match-nya dengan siapapun kita bertanding, mungkin antara siapa wakilnya, Jepang lawan siapa? Irak. Jepang lawan Irak ya, siapapun nanti yang akan berhadapan dengan Indonesia akan semakin baik karena tadi kita memang berasa banget ketidakhadirannya Rafael Strijk ya, membuat lini depan kita agak sedikit kurang greget gitu. Kurang bisa bermain lah seperti biasanya gitu. Dan terlihat Marcelino kayak kehilangan tandem lah dalam sosok Rafael Strijk. Bang Bilar, perkembangan timnas menurut Bang Udah Bilar kayak komentator banget gua ngomongnya. perkembangan timnas Indonesia kalau Bang Bilar seperti apa? Sintayong. Iya, untuk ukuran Patin sudah membawa timnas sekitar 4 tahun ya, Sintayong ya melatih timnas. Potong sama pandemik ya, menurut saya patut diacungi jempol tentunya Sintayong. Bagaimana progres timnas yang sangat baik, bagaimana di tangan Sintayong kita mulai diperhitungkan bukan hanya di level Asia Tenggara lagi, tapi di level Asia. Dan saya sepakat ya bahwa memang dalam sebuah sistem permainan kita tuh butuh nahkoda atau butuh arsitek yang memang benar-benar harus butuh waktu gitu, nggak bisa langsung instan. Dan syukurnya antara pelatih dan PSSI itu menurut saya saat ini sekarang memang benar-benar saling bersinergi. Mereka benar-benar saling support, saling mendukung. Terlihat bagaimana bagaimana beberapa permintaan di Sintayong, beberapa permintaan coach STY ya untuk meminta pemain naturalisasi langsung diproses cepat oleh Pak Erik, langsung diproses cepat oleh PSSI. Dan itu tentunya akan menjadi sesuatu yang akan sangat mendukung ya mendukung dalam permainan timnas kita gitu. Karena memang suka nggak suka memang level liga kita memang belum cukup untuk mengimbangi tim Asia. Karena memang
kompetisi liga, menurut saya kompetisi liga dan timnas itu saling sejalan gitu. Kalau kompetisinya bagus, kompetisinya kompetitif, kompetisinya tim-timnya bermain dengan level tertinggi, otomatis pemainnya juga akan mampu berada di level tertinggi. Dan kita lihat sekarang memang kita banyak menggunakan pemain-pemain yang diaspora ya, pemain-pemain yang naturalisasi. Tapi justru itulah yang saat ini kita butuhkan. Tapi tidak membuat kita serta-merta puas ya dengan pemain naturalisasi. Saya berharap di kemudian hari, di kedepannya PSSI PSSI bisa membuat satu liga yang benar-benar meningkatkan kualitas pemainnya, atau mungkin bisa membuat kompetisi kelompok umur ya. Karena kalau kita melihat kiblat sepak bola ada di Inggris, di Inggris ya, kita ambil contoh ya, di Inggris itu punya kompetisi U23 loh, U23, U20. Jadi saya rasa tidak salah kalau kita suatu saat nanti akan mencoba liga untuk kompetisi kelompok umur. Oke, terakhir lu bakal duduk akun Instagram wasit nggak sih? Enggak lah, ya udahlah, kita memang kecewa, kita memang sedih, kita memang berharap Indonesia lolos ke final, tapi tidak menjadikan kita untuk harus seperti itu, harus menyerang wasit. Ya mungkin memang belum rezekinya aja, dan insya Allah nanti masih banyak kok kompetisi-kompetisi lainnya, dan insya Allah kita masih bisa menapakkan kaki kita di Olimpiade 2024, dan insya Allah ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi kompetisi yang akan mematangkan pemain-pemain kita untuk nanti ketika mampu bermain di Olimpiade bisa bermain dengan level yang lebih tinggi lagi. Karena Olimpiade saingannya kan bukan main-main, saingannya juga negara-negara yang memang perwakilan dari tiap region.